Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan sharing tentang soal P3K kompetensi manajerial. So, untuk mempersingkat waktu seperti biasa, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan adalah A. Suatu keharusan yang dilakukan. B. Suatu kebanggaan dalam hidup. C. Menjadi penyemangat untuk melakukan yang lebih baik di kemudian hari. D. Menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan. E. Menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasan. Jawabannya, yang skornya paling tinggi itu adalah yang A, yaitu suatu keharusan yang dilakukan. Ini poinnya 5. Sedangkan yang poinnya 4 itu adalah yang C, yaitu menjadi penyemangat untuk melakukan yang lebih baik di kemudian hari. Dan yang poinnya 3 itu yang D, yaitu menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan yang poinnya 2 itu adalah yang B, menjadi suatu kebanggaan dalam hidup. Dan yang poinnya paling kecil bernilai 1 itu adalah yang E, yaitu menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasan. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Anda adalah seorang manajer kafe yang berpengalaman. Karena banyaknya bermunculan usaha serupa di sekitar kafe Anda, nilai penjualan Anda mengalami penurunan drastis. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan kafe dan para karyawan. Agar angka penjualan kafe Anda kembali naik, yang Anda lakukan adalah A. Menyebarkan brosur diskon terbatas di berbagai sudut kota. B. Sebagai manajer, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. C. Meminta semua karyawan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. D. Mengajak karyawan mendiskusikan strategi penjualan yang baru. E. Meminta pendapat karyawan mengenai hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. Aspek yang dinilai dari soal ini sebelum kita jawab ya. Jadi kita harus bisa lihat nih, dari setiap soal itu kira-kira aspek apa nih yang diminta. Berarti itulah poinnya nanti yang paling besar. Nah, dari soal ini aspek yang diminta itu adalah aspek, aku tulis di sini deh ya, aspek menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Jadi dalam rangka mengatasi masalah dari penurunan nilai penjualan ini, nah sebagai manajer toko itu kita tuh harus mampu mengkoordinasi karyawan agar bisa mencari strategi penjualan yang baru. Berarti yang paling besar, yang poinnya 5 adalah yang D ya, yaitu mengajak karyawan mendiskusikan strategi penjualan yang baru. Kemudian yang poinnya 4 adalah yang E, meminta pendapat karyawan mengenai hal yang mungkin akan menjadi penyebab penurunan tersebut. Yang poinnya 3 itu adalah yang C, meminta semua karyawan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang poinnya 2 itu adalah yang A, menyebarkan brosur diskon terbatas di berbagai sudut kota. Yang poinnya 1 jelas itu adalah yang B, karena dia jelas-jelas dia nggak kreatif dan tidak inovasi, dia tuh tidak kreatif intinya gitu. Pertanyaan selanjutnya, maraknya berita hoak di media sosial yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang terprovokasi, saling berdebat, bahkan saling merendahkan satu sama lain. Sikap Anda terkait hal ini adalah A. Mengenali alamat situs berita akurat atau tidaknya. B. Sekedar membaca informasi yang ada tanpa ikut berkomentar di dalamnya. C. Membatasi penggunaan media sosial kecuali untuk hal-hal yang penting saja. D. Mengecek kebenaran berita yang beredar sebelum menyebarkannya. E. Membaca informasi secara menyeluruh sebelum memutuskan kebenaran berita tersebut. Jawaban yang paling tinggi nilainya adalah A, yaitu mengenali alamat situs berita tersebut akurat atau tidak.
Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang D. Jadi mengecek kebenaran berita yang beredar sebelum menyebarkannya. Ini penting banget. Kemudian yang poinnya 3 itu yang E. Jadi sebelum memutuskan kebenaran tersebut kita harus benar-benar baca beritanya secara lengkap, jangan cuma headline judulnya aja. Dan yang poinnya 2 itu adalah yang C, dan yang poinnya 1 itu yang B. Tim kerja Anda diberikan tugas untuk membuat daftar proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat. Padahal tugas tersebut merupakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, sehingga anggota tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim adalah A. Mempelajari tugas serupa secara mandiri baru membagikan pengetahuan saya kepada anggota tim. B. Meminta tiap anggota tim untuk mempelajari proyek tersebut baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikannya. C. Mengerjakan sebuah proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. D. Meminta bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat selesai tepat waktu. E. Meminta bantuan atasan untuk menjelaskan lebih dulu bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut agar selesai tepat waktu. Aspek yang dinilai di sini adalah aspek kemampuan bekerja sama ya. Jadi kalau kita diberikan tugas yang memang belum pernah kita kerjakan, sementara tugas tersebut itu kan tetap harus selesai. Sikap yang harus dilakukan adalah ya mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap masalah secara musyawarah. Jadi meskipun kita belum pernah melaksanakan tugas tersebut, ya kita memang berkewajiban untuk mengerjakan proyek tersebut gitu. Jadi jawabannya yang C ya, yang paling tinggi. Ini nilainya 5. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang D. Menerima bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat selesai tepat waktu. Jadi efektif dan efisien juga itu tetap penting. Kemudian yang poinnya bernilai 3 itu adalah yang B, yaitu meminta tiap anggota tim untuk mempelajari proyek tersebut, baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Yang poinnya 2 itu adalah yang A, mempelajari tugas serupa secara mandiri, baru membagikan pengetahuan kepada tim. Yang poinnya 1 itu yang E, yaitu meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan lebih dahulu bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut agar selesai tepat waktu. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Belakangan beredar kabar di kantor Anda bahwa sebagian pegawai yang memiliki penjualan rendah akan mendapatkan pengurangan gaji maksimal sesuai dengan hasil rapat evaluasi kerja yang akan diumumkan akhir bulan ini. Sikap Anda terkait hal ini: A. Merasa cemas karena hasil penjualan bulan ini mungkin tidak sebanyak yang diharapkan. B. Tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. C. Mencari informasi dari atasan terkait hasil evaluasi kerja agar bisa bersiap-siap jika saya termasuk dalam daftar pegawai yang mendapat pengurangan gaji. D. Tidak terlalu khawatir dengan berita tersebut, bisa saja itu tidak benar. E. Tetap tenang karena saya sudah bekerja sebaik mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan bulan ini. Skor yang paling tinggi itu adalah yang B. Ini poinnya 5. Karena kita harus tetap tenang dan memastikan dari kebenaran berita tersebut. Jangan-jangan beritanya hoax. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang E. Tetap tenang karena saya sudah bekerja sebaik mungkin. Jadi untuk meningkatkan hasil penjualan ini, yang pertama itu tetap tenang. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang C. Dan yang poinnya 4 itu yang poinnya 2 itu adalah yang D. Dan yang poinnya 1 itu adalah yang A. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya.
Proposal kerjasama yang dibuat tim Anda sudah selesai dikerjakan dan siap dikirimkan via email pada klien. Namun tiba-tiba salah satu anggota Anda mengatakan bahwa ternyata masih ada beberapa data yang belum diolah karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengolah data yang ada. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim adalah A. Meminta rekan anggota lain yang mengerti cara kerja program tersebut untuk mengajarinya. B. Tidak mau tahu dan tetap meminta mengolah data yang tersisa secepat mungkin. C. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. D. Mengerjakan sendiri data yang tersisa agar dapat selesai tepat waktu. E. Memarahi anggota tersebut karena tidak melaporkan data yang belum diolah lebih awal. Nah, ini kan yang dilihat itu aspek kerjasama dalam kelompok ya. Berarti yang poinnya paling besar itu adalah yang C, yaitu meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Jadi kerjaan itu tetap harus diberesin karena harus sesuai dengan tenggat waktu, dan kita juga bisa meminta bantuan pada anggota tim yang lain kalau memang kita kewalahan dalam mengerjakan proyek tersebut. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang A, meminta rekan anggota lain yang mengerti cara kerjanya program tersebut untuk mengajari. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang B, yaitu tidak mau tahu dan tetap meminta mengolah data yang tersisa secepat mungkin. Jadi yang poinnya 2 itu adalah yang D, mengerjakan sendiri. Dan yang poinnya 1 itu adalah yang E, memarahi anggota tersebut karena tidak melaporkan data yang belum diolah lebih awal. Poin paling rendah karena dia tidak mencari solusi dari masalah yang ada, hanya bisa mencari kesalahan gitu. Padahal manusia kan memang gudangnya salah ya. Yang penting mah gimana kita bisa mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Pertanyaan selanjutnya, suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada salah seorang tetangga Anda yang dengan sengaja membangun pagar pembatas jalan karena merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya. Akibatnya warga jadi tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antar warga. Sikap Anda, A. Berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak bersikap egois dan segera membuka jalan. B. Menahan diri untuk terlibat dalam masalah. C. Melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang agar warga tersebut mendapatkan teguran keras. D. Bersama-sama warga lainnya langsung merusak pembatas jalan tersebut. E. Mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama mencari solusi. Nah, di sini yang dilihat kan sosial budayanya ya. Jadi sebagai anggota masyarakat, nah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi itu, sikap yang tepat adalah ya E. Ini poinnya 5. Kenapa? Karena mengajak Pak RT di situ sebagai tokoh masyarakat dan perwakilan warga yang bersengketa itu untuk bersama-sama bermusyawarah mencari solusi. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang A. Berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak bersikap egois dan segera membuka jalan. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang C. Dan yang poinnya 2 itu adalah yang D. Yang poinnya 1 itu adalah yang B. Kenapa poinnya ini yang paling kecil? Karena dia tidak care dengan lingkungan di sekitar. Jadi meskipun bukan masalahnya, tapi kita harus bisa membantu mencari solusi. Membantunya dalam mencari solusi ya, bukan membantu memperkeruh suasana. Pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang pemborong berpengalaman, Anda mendapatkan seorang klien yang tiba-tiba ingin mengubah beberapa barang pesanannya karena suatu alasan. Namun, barang-barang tersebut cukup langka di pasaran. Sikap Anda, A. Menolak mengganti barang tersebut dengan memberinya alasan yang logis. B. Menginformasikan pada klien mengenai kendala yang ada dan meminta kebijakannya. C. Menghubungi rekan sesama pemborong untuk membantu mencari barang yang diminta. D. Menyarankan klien untuk mengganti barang yang diminta dengan barang-barang lain yang lebih mudah didapatkan.
E. Mencoba memenuhi semua permintaan klien meskipun jumlahnya tidak sesuai permintaan. Jadi, sikap yang paling tepat adalah yang C, yaitu menghubungi rekan sesama pemborong untuk membantu mencari barang yang diminta. Nih, jadi tetap berusaha untuk menyelesaikan pesanan klien kita. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang D, yaitu menyarankan klien untuk mengganti barang yang diminta dengan barang lain yang lebih mudah didapatkan. Yang poinnya 3 itu adalah yang B, menginformasikan pada klien mengenai kendala yang ada dan meminta kebijakannya. Kemudian yang poinnya 2 itu adalah yang A, menolak mengganti barang tersebut dengan memberikannya alasan yang logis. Dan yang poinnya 1 itu adalah yang E. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Anda bersama rekan Anda ditugaskan perusahaan untuk menggait calon investor. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang singkat dan menarik sehingga klien mengetahui keunggulan dan keunikan perusahaan Anda. Keberhasilan investasi ini sangat penting bagi perusahaan. Maka, presentasi yang akan Anda buat A. Mengandung visi misi perusahaan secara mendetail disertai animasi gambar dan background yang menarik. B. Menunjukkan gambaran produk secara ringkas, sederhana, dan kuat secara visual. C. Menggunakan bahasa yang santai dan komunikatif sehingga klien tidak merasa canggung untuk bertanya lebih jauh. D. Membuat presentasi yang memiliki tipografi jelas dan memberikan poin jelas keunggulan perusahaan. E. Menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan diselingi sedikit lelucon sehingga suasana tidak terlalu kaku. Poin yang paling tinggi itu adalah yang B, yaitu menunjukkan gambaran produk secara ringkas, sederhana, dan kuat secara visual. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang D, membuat presentasi yang memiliki tipografi yang jelas dan memberikan poin jelas keunggulan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang poinnya nomor 3 yang poinnya bernilai 3 itu adalah yang C, yaitu menggunakan bahasa yang santai dan komunikatif sehingga klien tidak merasa canggung untuk bertanya lebih jauh. Dan yang poinnya 2 itu adalah yang E, menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan diselingi sedikit lelucon sehingga suasana tidak kaku, karena belum tentu meskipun selingi lelucon, gaya bahasanya sederhana, itu belum tentu dia ngejelasin produknya secara jelas ya. Kemudian yang poinnya 1 yang A, mengandung visi misi perusahaan secara mendetail disertai animasi gambar dan background yang menarik. Kenapa? Karena sebenarnya kita di sini menjual produk kan. Produknya itu biar ada investor masuk, bukan ngejelasin perusahaan kita. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita tentang tes P3K kompetensi manajerial. So, untuk melihat video-video aku selanjutnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terupdate dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.